Hai hai hai, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kami pemuda jemaat di gereja saya membuat taman Paskah, dan taman yang kami buat ini menceritakan tentang peristiwa Paskah. Bagi umat-umat Kristiani pasti kalian semua sudah tahu, dan seperti ini hasil yang boleh kami buat untuk menggambarkan suasana Paskah. Ini adalah jalan yang kami buat menggambarkan jalan Via Dolorosa, makanya berbatu-batu. Dimulai dari Tuhan Yesus tadi berada di Taman Getsemani, lalu kemudian dia ditangkap, dan kemudian dia diperhadapkan untuk dijatuhi hukuman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di jalan Via Dolorosa yang kami buat ini ada yang warna-warna merah. Ini menggambarkan bahwa penyiksaan Tuhan Yesus itu mengakibatkan darahnya tercurah untuk menebus salah dan dosa kita semua. Kemudian ini adalah Taman Paskah, taman utamanya, di mana ada 3 salib yang teman-teman bisa lihat berada di tengah-tengah taman kami. Dan kemudian saat ini saya akan membawa kalian untuk melihat bahwa di sini juga kami membuat kubur yang menceritakan tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Seperti ini yang bisa kami buat untuk menggambarkan peristiwa Paskah. Ini kubur yang kami buat dari anggota pemuda, seperti ini hasilnya. Melalui Taman Paskah ini kami akan menceritakan peristiwa yang Tuhan Yesus alami sampai dia disalibkan melalui dengan poster-poster yang sudah kami pasang. Seperti ini, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, baru kemudian setelah dia berdoa, dia akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit, kemudian dia dibawa kembali ke mahkamah untuk dijatuhi hukuman. Setelah dia dijatuhi hukuman, akhirnya dia harus disiksa, memikul salib yang begitu berat, baru kemudian disiksa terus sampai akhirnya tiba pada tempat yang seharusnya dia akan disalibkan. Ini akan dibawa menuju tempat yang akan dia disalibkan. Seperti ini di Bukit Golgota Tuhan Yesus disalibkan. Ini taman kami menceritakan tentang itu. Setelah dia disalibkan, kemudian akhirnya dia diturunkan lalu dikubur. Nah, ini kuburan Tuhan Yesus yang berhasil kami buat. Dan pada hari yang ketiga, Maria menjenguk kubur Yesus, dan ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit, maka genaplah yang difirmankan. Dan salib yang di tengah itu ada tulisan INRI, kemudian ada mahkota duri kalau teman-teman perhatikan. Kemudian yang ini adalah tombak yang digunakan untuk menusukkan lambung Yesus, dan kemudian yang satunya lagi yaitu alat yang digunakan untuk memberikan anggur asam pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi saya menunjukkan kalian Taman Paskah ini pada waktu siang hari, nah ini sudah mulai gelap dan lampu-lampunya sudah mulai menyala. Saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana kalau dia terlihat taman ini terlihat pada malam hari. Ini belum terlalu nampak lampu-lampunya karena belum terlalu gelap. Ini seperti ini taman yang berhasil kami buat dari anggota pemuda yang ada, kemudian dibantu dengan anggota jemaat yang ada. Ini daerah-daerah yang nampak berhamburan di jalan Via Dolorosa yang kami buat. Jalan Via Dolorosa yaitu jalan yang penuh sengsara, makanya itu jalannya kami buat seperti ini, berbatu-batu, dan ada darah yang mengalir. Itu menggambarkan peristiwa Tuhan Yesus disiksa. Kemudian ini nampaknya pada malam hari kuburan yang berhasil kami buat. Nampak seperti gua, dan ini dalamnya. Ini hasil. Nah, taman kami ini kalau semakin gelap, lampu-lampunya akan terlihat semakin bersinar, tapi karena saat pengambilan gambar ini belum terlalu gelap, jadi masih seperti ini lampu-lampu yang nampak kelihatan. Dan
di Jalan Via Dolorosa ini adalah jalan yang penuh sengsara, makanya kami buat untuk menggambarkan jalan penuh sengsara itu dengan bebatuan. Dan seperti inilah tampak dari Taman Paskah yang boleh kami buat untuk memeriahkan Paskah di tahun 2022. Nah, ini adalah tombak yang kami buat. Kemudian yang satunya itu adalah yang anggur asamnya. Kalau dilihat pada malam hari. Kemudian ini kelip-kelipnya lampu. Pokoknya poster-poster yang kami pasang di sini yaitu menceritakan tentang peristiwa Paskah. Jadi kalau misalnya kita lihat poster-poster yang kami pasang sesuai dengan urutannya, pasti kalian akan mengerti bagaimana peristiwa Paskah itu. Seperti itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.